Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera Putri Cempa. Cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat Putri Cempa dimanapun berada, sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik 2023-2024. Sesuai dengan jadwal di KPU, kita akan memilih presiden, memilih calon wakil rakyat pada bulan Februari 2024. Dan kita akan memilih bupati, wali kota, gubernur pada bulan November 2024. Nah, kita akan mengulas tentang apa sih politik itu. Politik itu sesungguhnya adalah aktivitas perjuangan yang paling mulia. Kita akan memahami tentang politik itu sesuatu perjuangan yang sangat mulia, karena tidak ada satu kebijakan pun di pemerintah tanpa proses politik. Jadi anak-anak muda saat ini yang sudah kelihatan senang di politik, nggak apa-apa, mulai belajar berpolitik. Apa belajar berpolitik itu? Belajar memahami tentang proses politik yang ada di Indonesia. Kita tentu tahu bahwa banyak sekali yang prihatin kenapa di Indonesia ini aktivitas politik selalu dikaitkan dengan money politik. Apa sih money politik? Apa beda biaya politik? Dan apa yang dinamakan rasional politik? Politik yang rasional itu seperti apa? Anak-anak muda yang usianya sudah 18 tahun tentu nanti sudah mulai nyoblos. Kalau dulu sih ada centang ya, sekarang nyoblos. Sebetulnya proses politik yang paling demokratis dimulai dari pilihan kepala desa. Sebelum dulu ada pilihan legislatif dengan sistem distrik murni, dulu nomor urut dulu. Tetapi kalau pilihan kepala desa, sejak kita masih kecil, sejak saya masih kecil, proses pemilihan kepala desa ini sangat demokratis. Digambarkan dengan lambang palawija, kadang-kadang lambang pertanian, ada jagung, ada kelapa, dan sebagainya. Nah, saat kita memilih calon kepala desa itu, kita langsung kenal kepada personilnya, karena kan lingkupnya dalam satu desa ya, sehingga misalnya calonnya 5, Pak A, Pak B, Pak C, ini kita tahu siapa sih beliau itu, kan begitu. Tapi beda ketika proses pilihan legislatif. Pilihan legislatif ini kan kadang-kadang kita tidak mengenal person to person, apalagi satu partai dalam satu daerah pemilihan itu kalau memenuhi kuotanya minimal ada 10 sampai 12 calon anggota legislatif. Jadi bayangkan kalau sekarang ini ada 20 partai politik misalnya. Kalau 20 partai politik berarti satu dapil itu di kabupaten itu bisa sampai 2000 calon legislatif. Bagaimana kita cara mengenalinya? Siapa yang harus dipilih? Anak-anak muda. Nah, berarti anak-anak muda harus memilih dari partai politiknya. Tentukan pilihan dulu, mau memilih partai politiknya apa dulu. Partai politiknya ketemu, kemudian milih figurnya. Siapa sih yang dicalonkan di kabupaten, siapa di provinsi, siapa di pusat. Atau dibalik, kita pilih figurnya dulu. Wah, aku kalau partai politik nggak yakin sih, di pusat aku nggak senang partai politik ini, tapi di daerah calegnya ini saya kenal. Berarti dibalik, pilih figurnya dulu, orangnya dulu, baru kemudian kita mengabaikan partai politiknya. Misalnya saya senang sama Mas Bayu misalnya, sementara Mas Bayu di partai A misalnya, sudah kita nyoblosnya ke Mas Bayunya saja, karena kita lebih kenal kepada personalnya, pelaku politiknya, bukan partai politiknya. Kemudian kalau di provinsi atau di pusat misalnya, kita tentu juga boleh memilih personalnya atau memilih partai politiknya. Nah, di November 2024 nanti pemilihan wali kota, bupati, gubernur, ini nanti juga kita perlu kenal siapa sih calon-calon yang mengikuti. Kita lihat backgroundnya, kita lihat jam terbangnya, kita lihat sepak terjangnya, kita lihat latar belakangnya, kan begitu. Yang patut dicermati oleh generasi muda, apalagi oleh para pemilih pemula, ternyata berpolitik yang baik
berpolitik yang bersih adalah berpolitik dengan mengedepankan nurani kata hati, bukan berpolitik dengan money politik. Sekarang ini eranya sudah berbeda dengan era dulu. Kalau dulu wis pokoknya nek ana duitnya ya dicoblos, nek gak ana duitnya gak dicoblos. Sekarang enggak, kita sudah pernah punya pengalaman dong bagaimana salah seorang Bupati Kudus yang baru beberapa bulan ternyata kena OTT KPK. Kenapa kena OTT KPK? Ya karena dulunya prosesnya dengan money politik, sehingga bebannya luar biasa. Mereka tidak semangat untuk membangun, tetapi semangat untuk bagaimana bisa mengembalikan hutang-hutang politiknya. Dan banyak juga generasi muda yang justru bisa mengusulkan tentang pembangunan di kotanya dengan cara lebih mengenali sosok calon pemimpin yang dipilihnya. Misalnya memilih anggota dewan, jangan minta uang, tetapi bilang, Bapak, saya mau nyoblos Bapak menjadi anggota DPRD partai ini, tetapi saya tolong aspirasinya saya ini ya, bagaimana sekolahan SD di desa saya itu bisa maju. Masa SD di era sekarang kok bangunannya sudah mau roboh, kemudian tidak punya alat musik, tidak punya lapangan fasilitas olahraga. Nah, coba seperti itu dibuat bergening saja, jangan semata-mata minta uang. Kalau kita minta uang setelah selesai kemudian terpilih kita ditinggalkan, kita nggak punya bergening apa-apa. Nah, anak-anak muda mulai dong merasionalkan cara beraktivitas atau berpolitiknya, tidak semata-mata uang. Sudah banyak sekali di Kudus khususnya pilkades ini dimenangkan tanpa ada money politik. Pilkades dimenangkan oleh seseorang yang mungkin junjungan duitnya itu lebih murah, lebih sedikit, tapi malah menang karena lebih melihat sosoknya bukan uangnya, kan begitu. Dan kemudian di Kudus juga sudah pernah ada kejadian bagaimana ketika pilkada itu euforia dengan uang yang melimpah ruah, tapi ternyata setelah jadi tidak ada perubahan yang nyata. Kita semua tentu prihatin, terutama generasi muda ketika merasakan bahwa kenapa saya sekolah harus bayar mahal, kenapa saya sekolah harus kadang-kadang mendapat perlakuan yang tidak adil, kenapa setelah lepas sekolah saya nyari pekerjaan harus suap menyuap, kenapa ya banyak sekali yang dirasakan. Kenapa sih pada saat kita kepengen membangun desa melewati sesuatu yang justru tidak fair dalam perekrutan, kan begitu. Ini semua berkaitan erat dengan kebijakan politik. Untuk itu generasi muda yang senang berpolitik, mulailah berpolitik dengan baik, mulailah berpolitik dengan bersih. Kalau saya baik dan bersih, nggak bisa kepilih dong Bu, nggak bisa dipilih dong Pak, nggak apa-apa. Yang memilih itu Allah. Kita belajar dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu siapa sih? Dulu tukang kayu biasa kan, tidak orang yang penting, tidak orang yang terkenal begitu. Tetapi karena beliau punya semangat membangun Indonesia, sehingga sekarang ini Indonesia menjadi negara maju yang diperhitungkan oleh dunia. Dan kemudian Pak Jokowi juga mampu mempersatukan semua tokoh-tokoh politik menjadi bersatu padu membangun Indonesia. Ini perlu kita acungi jempol, kita apresiasi kepada presiden kita. Bahkan rival-rival politiknya bisa bersatu dalam kabinet membangun Indonesia. Ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan, semuanya bersatu. Ada Pak Ganjar Pranowo. Ini tokoh-tokoh politik yang luar biasa, semuanya bersatu. Untuk itu seleksi alam itu menjadi sebuah keniscayaan. Apabila seseorang memang mempunyai niat yang baik, alam pun akan berpihak kepada kebaikan. Tetapi kalau kita mempunyai niat yang tidak baik, alam pun akan menyelamatkan kita supaya tidak masuk dalam perangkap keduniawian. Kalau kemarin di Kudus itu pernah terjadi sampai ada OTT KPK dan sebagainya, secara kasat mata mungkin waduh kasihan, tetapi kalau secara hakikat mungkin itu lebih baik diselamatkan oleh Allah, karena memang Kudus itu perlu dibangun dari sebuah niat yang bersih, niat yang suci, niat yang murni. Karena Kudus ini kota suci, namanya saja Kudus, artinya kan suci. Jadi jangan main-main kalau mau
apa itu di Kudus itu ya benar-benar dengan nawaitu yang suci. Kalau tidak nawaitu yang tidak suci, ya di tengah perjalanan pasti diingatkan sama Allah, dan itu bukti bahwa Allah itu menyayangi dan mencintai masyarakat Kudus. Teman-teman, sahabat Putri Cempa dimanapun berada, berpolitiklah, latihan berpolitik dengan baik dalam skup yang paling kecil dulu, menjadi pengurus ranting, menjadi pengurus anak cabang, menjadi pengurus cabang dalam sebuah partai politik, tetapi jangan semata-mata karena uang itu tidak segala-galanya. Meskipun semuanya membutuhkan uang, tetapi kalau uang itu bukan uang yang baik, bukan uang yang berkah, semuanya sirna dalam sekejap. Kita belajar dari pengalaman negara di luar sana yang kemarin baru kena gempa, itu juga sebetulnya pembelajaran bagi kita. Pembangunan seperti apapun, kalau didasari dengan hati yang baik, jiwa yang bersih, akan dirasakan keberkahannya oleh seluruh umat di dunia. Untuk itu, ayo kita membangun Kudus, kita berusaha menjadi masyarakat yang peduli pada pembangunan Kudus. Berpolitiklah dengan baik, berpolitiklah dengan bersih, dan selamatkan Kudus dari orang-orang yang tidak paham tentang jati diri dan peradaban kota Kudus. Mari kita sambut tahun politik dengan gegap gempita, politik yang bersih, politik yang rasional, politik yang sehat, politik yang arahnya membuat Kudus ini semakin maju, bermartabat, dan berperadaban. Salam sejahtera, salam Putri Cempa, cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Jangan lupa kenakan pakaian adat Kudus.